Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah saudara-saudari sekalian, hari ini kita masuk pembahasan mata kuliah filsafat pendidikan Islam, pembahasan fitrah manusia, macam-macam fitrah manusia, dan fitrah manusia menurut teori filsafat Barat. Ya, berbicara tentang fitrah itu kalau dalam literatur agama Islam itu artinya suci ya. Ada yang mengartikannya suci, ada yang mengartikannya kelumrahan ciptaan, ada juga yang mengartikannya yaitu potensi. Ya. Dalam pembahasan filsafat, orientasi fitrah itu identik dengan potensi, yaitu kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia. Jadi kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia itu fitrah. Manusia yang mempunyai potensi itu bisa untuk berkembang. Sama dengan pembahasan yang minggu lalu, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Konteks khalifah itu bisa dibentuk, dikembangkan dengan merujuk kepada aturan-aturan Tuhan di dalam Al-Quran. Fitrah secara klasifikasi itu dibagi menjadi beberapa, yaitu fitrah fisik atau potensi fisik dan psikis, fitrah IQ, fitrah intelektual, potensi intelektual, potensi emosional, dan potensi spiritual. Itu fitrah. Ketika ada seorang anak lahir, anak yang lahir itu memiliki potensi dengan klasifikasi 4 ya, yaitu secara fisik ya, dia berpotensi berkembang ya. Saya dulu baru lahir, ada enggak orang yang baru lahir bisa langsung lari kira-kira? Kalau ada itu kasus itu perlu diteliti ya. Ada Pak, mungkin anak sapi baru lahir itu bisa jalan itu dalam 10 menit atau 20 menit. Betul, tapi itu nggak manusia. Kita membahas tentang potensi manusia. Jadi fitrah manusia ketika lahir berbentuk fisik dan psikis itu dia lahir, dia menelantang, nggak bisa ngapa-ngapain. Habis itu dia bisa miring, habis itu duduk, merangkak, berjalan. Itu perkembangan yang harus dikembangkan oleh orang tua ya. Secara fisik itu juga berkembang, secara psikis itu juga berkembang. Anak lahir belum bisa ngapa-ngapain, otaknya belum kompleks, belum bisa untuk dikembangkan. Setelah itu dikembangkan melalui bentuk sosialisasi, dia bisa berinteraksi, dia bisa menyeimbangkan. Dalam konteks Islam kan akil balik ya, kita pupuk fisiknya, kita kasih 4 makanan, 4 sehat 5 sempurna, fisiknya udah bagus, posturnya udah bagus ya. Baliknya ya, akil balik itu fisik, akil itu akalnya, kita pupuk akalnya. Jadi berapa usianya sesuai dengan proses kedewasaannya. Usianya usia 17 sesuai dengan fakta psikis orang yang berusia 17. Sudah bisa membedakan yang baik dan benar, sudah berakhlak, dan sudah bijaksana dalam menanggapi
sesuatu. Jadi yang kurang itu pada hari ini yaitu banyak hari ini anak-anak yang matang dalam fisik dan kecil dari segi psikis ya. Umurnya udah 20, 25 masih kayak anak-anak kelakuannya sebagian, tidak semuanya. Oke, itu potensi fisik yang bisa dikembangkan. Sekarang kita masuk ke dalam fitrah IQ, intelektual ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wal muslimat, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi kaum muslimin laki-laki dan muslim perempuan ya. Intelektual itu identik dengan kepintaran secara intelek, kepintaran otak secara teori, itu bisa dikembangkan. Anda dari SD sampai perguruan tinggi hafal IPA, bahasa Indonesia, teori biologi, teori fikih, teori apalagi, teori ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu mantik, itu intelektual semuanya itu. Sampai ke pengembangan wawasan ya. Dari intelektual, wawasan itu bisa dikembangkan. Apa instrumen pengembangannya? Pendidikan atau lembaga pendidikan. Oke. Terus potensi emosional. Potensi emosional yang awalnya orang itu malu-malu untuk berinteraksi keluar. Saudara mungkin waktu kecil usia 3, 4, atau 5 tahun ketika disuruh oleh orang tua untuk beli permen ke warung, beli rokok ke warung, atau lain sebagainya, itu awalnya untuk pergi keluar rumah, pergi ke warung, bersosialisasi pasti agak malu-malu. Agak malu-malu berinteraksi dengan warung, dengan penjual di warung, agak malu-malu bertemu dengan orang di jalan. Pengalaman pertama. Pengalaman kedua, 3, 4, 5 sampai saudara menikmati dalam proses sosialisasi. Sampai saudara bisa membedakan bagaimana cara berkata yang baik sesama besar kepada orang tua dan menyayangi anak kecil. Itu adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah memahami karakter dan tipikal individu. Walaupun individu itu karakternya berbeda-beda, saudara bisa menyesuaikan diri dengan karakter tersebut, berarti baru saudara mempunyai kecerdasan emosional. Walaupun saudara sebagai seorang mahasiswa, saudara sebagai seorang mahasiswa tidak bisa berinteraksi di terminal, tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang yang di bawah level dengan saudara secara intelektual, tidak bisa saudara berinteraksi di tengah-tengah masyarakat yang notabene-nya seluruh macam tipe manusia itu ada di masyarakat. Saudara nggak bisa, itu berarti saudara emosionalnya kurang cerdas. Ketika emosional saudara kurang cerdas, berhentilah menjadi mahasiswa atau berjuanglah menjadi mahasiswa. Karena tugas kita sebagai mahasiswa bagaimana kita mempunyai wawasan dan kecerdasan emosional yang bagus. Itu fitrah emosional. Oke. Terus yang terakhir, fitrah spiritual. Fitrah spiritual itu identik dengan pembelajaran ilmu agama ya. A tidak gama kacau. Berarti orang yang tidak beragama pasti kacau ya. Beragama itu membuat orang tidak kacau ya. Karena apa? Kita sebagai makhluk multidimensi membutuhkan konsep ketuhanan yang ada di dalam dada untuk kepuasan batin. Dan itu teori psikologi pendidikannya kemarin ya. Oke, apa hubungan fitrah dengan pendidikan? Hubungan fitrah dengan pendidikan itu diorientasikan kepada fitrah itu adalah instrumennya. Pendidikan itu adalah metode dan indikator yang bisa membuat fitrah itu berkembang ya. Jadi macam-macam fitrah itu ada 4 ya, kita review lagi. Pertama, fitrah fisik dan psikis, fitrah intelektual, fitrah emosional, dan fitrah spiritual. Fitrah spiritual itu diidentikan untuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari jalan selamat dunia dan akhirat. Oke. Fitrah itu potensi. Sekarang kita masuk perbandingan teori-teori fitrah menurut filsafat pendidikan Islam dengan tokoh-tokoh falsafah barat. Sekarang kita bandingkan dengan teori nativisme ya, yang diprakarsi oleh Arthur Schopenhauer ya. Oke. Dia mengungkapkan bahwa
fitrah atau potensi manusia itu ditentukan oleh keturunan atau pembawaan. Jadi teori nativisme ini, potensi manusia yang pada hari ini ditentukan oleh keturunan nenek moyangnya. Kalau nenek moyangnya adalah seorang pelaut, jadi seorang pelaut. Kita di Indonesia, nenek moyang kita katanya di Indonesia ini dari keturunan pelaut ya, kan ada lagunya itu ya, jadi itu harusnya saudara semuanya menjadi pelaut ini ya. Ya. Jadi ini menurut teori nativisme yang dipelopori oleh Arthur Schopenhauer ya, ini kan teori barat ya, sah-sah saja, tapi ketika direlevasikan ke teori pendidikan Islam itu harus difilterisasi. Oke, nativisme, fitrah manusia ditentukan oleh alur keturunan. Kalau keturunannya penjahat ya jadi penjahat lah. Kalau keturunannya orang baik ya jadi orang baik. Oke. Terus fitrah menurut teori empiris yang dirintis oleh John Locke. Oke. John Locke berpendapat manusia dilahirkan putih seperti kertas kosong ya. Waktu lahir itu anak tidak mempunyai bakat dan minat, dan bakat dan minat itu ditentukan oleh pendidikan dan lingkungan pendidikannya, baik pendidikannya informal, non-formal, atau pendidikan formal. Jadi anak itu kosong awalnya, mau dibawa kemana ini profesi, mau dibawa kemana ini karakter anak ini, tergantung siapa yang main settingnya. Ketika ada anak usia 2-3 tahun, mau dikadar mau jadi pendai, mau dikadar mau jadi teroris, mau dikadar menjadi presiden, mau dikadar menjadi apa-apa aja, jadi fitrahnya itu kosong. Fitrahnya itu seperti kertas kosong, diarahkan tergantung keinginan seseorang terhadap anak itu mau dijadikan apa, dia mau dikembangkan seperti apa, arah pengembangan profesinya tanpa ada pengaruh dari keturunan. Itu menurut John Locke. Terus yang terakhir, yang ketiga, teori konvergensi ya. Konvergensi oleh Louis William ya. Jadi teori ini membahas tentang pandangan nativisme dan empirisme yang menggabungkan pembawaan dan lingkungan dalam mencapai potensi dan pengembangan profesi seorang anak. Jadi ini penggabungan ini, teori konvergensi ini. Jadi fitrah manusia itu ditentukan oleh keturunannya dan lingkungannya. Ya. Kalau nativisme tadi kan hanya dalam satu bentuk faktor bawaan saja ya, itu nativisme. Kalau empirisme itu terbentuk dalam faktor lingkungan. Jadi kalau konvergensi ini tergantung faktor pembawaan dan pendidikannya. Jadi itu 3. Jadi apa perbandingannya dengan fitrah menurut Islam, menurut filsafat pendidikan Islam dengan fitrah menurut konsep Barat? Perbandingannya yaitu konsep fitrah dalam Islam itu lebih kompleks ya. Lebih kompleks, mempunyai 4 indikator, dan keempat indikator itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengembangan indikatornya melalui Al-Quran dan Sunnah. Jadi 4 ini merupakan instrumen untuk diasah demi tujuan khalifah fil ard. Mungkin sekian, dan itu pembahasannya. Kalau ada pertanyaan, kritik, itu silahkan dicoret-coret di grup di bawah. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.